Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga mantan penyanyi cilik era 90-an, Maisy Pramaisyala, yang dikabarkan diguncang isu perselingkuhan. Suaminya, Ricky Febriansyah Saleh, diduga memiliki hubungan dengan selebgram sekaligus dokter koas Cindy Rizky Aprilia. Isu ini ramai sejak pertengahan Maret 2026 setelah sebuah utas di media sosial menyoroti dugaan kedekatan dokter spesialis berinisial RF dengan influencer dokter muda. Perbincangan semakin memanas ketika netizen yang budiman menyadari sejumlah foto kebersamaan Maisy dan suaminya di media sosial disebut menghilang. Hal itu memicu spekulasi mengenai kondisi rumah tangga pasangan yang telah menikah sejak 2014 dan memiliki 3 anak laki-laki. Situasi makin ramai setelah muncul kabar bahwa Ricky diduga membawa Cindy berlibur ke Jepang, sehingga memicu dugaan hubungan khusus. Di tengah sorotan publik, Ibu Cindy menyampaikan bahwa putrinya justru merasa tertipu karena baru mengenal Ricky beberapa bulan. Pernyataan itu memancing perdebatan netizen yang budiman, sebagian bersimpati kepada Maisy, sementara yang lain menilai Cindy juga korban situasi. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Maisy maupun Ricky, sementara isu ini terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Koas ada main sama spesialis. Berita lama yang terjadi kembali. Kasus kayak gini tuh banyak banget dan sering terjadi di tempat-tempat lainnya di seluruh Indonesia. Sama spesialis, sama PPDS, bukan cuma sama koas tapi sama dokter umum atau bahkan sama perawat. Itu banyak banget terjadi hal kayak gini. That's why kalau kalian didekatin sama PPDS atau sama spesialis, please banget dicari tahu dulu mereka udah punya istri belum, udah punya anak belum. Dicari tahu ini mereka single atau enggak. Dan satu lagi, kenapa sih orang selingkuh? Kenapa kalian nggak putus dulu? Kenapa kalian nggak cerai dulu baru kalian pacaran sama orang yang baru? Kenapa nggak kayak gitu? Kasus ini ramai dan gue baca beberapa komen dari cowok kayak kenapa ya kalau cowok yang selingkuh itu tuh nggak seramai kalau cowok yang selingkuh. Tapi menurut gue waktu ini mungkin nggak begitu terkenal karena ya bukan kayak Joy sama Devon gitu. Terus ya mungkin nggak begitu terkenal aja. Ya yang bikin terkenal ya karena Maisy-nya gitu. Tapi terkadang jujur ketika gue bikin konten yang kalau misalnya ceweknya selingkuh tuh kayak nggak begitu ramai gitu. Padahal yang menurut gue ini cuma menurut gue pribadi ya. Kalau selingkuh itu sebenarnya nggak memandang gender, baik cewek maupun cowok itu hukum sosialnya harusnya sama. Jadi kalau misalnya lo pun punya teman gitu ya yang cewek dan menormalisasikan selingkuh, please walaupun girls harus mendukung sesama perempuan juga, tapi ada baiknya itu juga menjadi ya karena selingkuh itu tidak memandang gender. Gue pun kalau misalnya punya teman yang kayak selingkuh gitu nggak dibunyi kan nggak gue temenin, soalnya menurut gue selingkuh itu tuh bukan cuma penyakit internal tapi eksternal dalam artinya tuh gue orang gitu kayak kita menormalisasikan komunikasi nih terus yang langsung akan menormalisasikan hal itu dan jujurnya kan bisa jadi waktu. Thread gue rame banget dengan kasus perselingkuhan selebgram atau tiktokers, gak tau lah, dia tuh adik-adik koas gitu. Sudah pacaran selama 7 tahun sama pacarnya, nemenin dari bawah, dan sekarang dia diduga selingkuh sama dokter yang udah punya anak 3 dan punya istri. Bahkan mereka sampai ke Jepang berdua katanya. Soalnya gue sempat lihat cocok-cocok loginya gitu. Ini salah satunya juga, tuh lihat. Ya, katanya si selebgramnya ini punya usia jauh lebih muda sama dokternya itu. Dan pas dia liburan, dia tuh sampai ngeblok akun istri sah terlebih dahulu. Yang katanya nggak tahu bener apa enggak ya ini tulisan mamanya atau bukan. Mamanya bilang kalau si selebgram tuh nggak tahu kalau si laki atau dokter itu tuh udah punya istri. Si dokter itu bilangnya dia nggak punya istri katanya. Yang katanya istrinya tuh udah banyak ngalah sama suaminya demi support suaminya. Terus kalian bisa baca ini, apa perlu diingatkan kau bisa menginjakan kaki pertama kali di Singapura berkat kekayaan istri sah pasangan halal kau. Mobil Fortuner yang kau pakai dinas kau dapat dari bapak mertua kau. Bahkan mereka selingkuh di bulan Ramadan, katanya bulan dimana-mana orang berlomba memperbaiki diri, dia malah selengki. Coba silakan netizen yang menilai benar atau enggaknya cocok logi ini. Dan apa ada kata-kata yang mau disampaikan? Jujur aku gak pernah ikut campur masalah perselingkuhan, tapi pengen banget komen ya. Ini lagi hot banget beritanya, anak koas yang selingkuh sama
dokter spesialis ya, konsulen ya. Yang jadi pertanyaan aku itu adalah koas mana ya, anak kedokteran mana yang sempat dandan ya kan, sempat nyatok badai cetar membehenol, terus anak koas mana yang bisa nenteng Hermes, bisa nenteng tas-tas branded buat koas gitu, buat belajar. Kayak dulu aku tuh ya pas koas itu bawaannya tuh seabrek gitu ya, boro-boro mau pakai tas cangklong gini yang cantik gitu ya. Kalaupun pakai tas gini ya, yang cangklongan gini yang satu, itu pasti jatuhnya pakainya tote bag ya, nggak mungkin bawa Hermes cantik kayak mau fashion show itu. Karena ya kita tahu sendiri, koas itu bangun dari jam 4 pagi, kita udah follow up pasien, pulang itu bisa sore. Itu kalau nggak jaga itu bablas ya, sampai besok pagi itu pulang sebentar cuma buat mandi, bahkan kadang nggak sempet mandi, terus kita lanjut lagi visit, terus lanjut lagi belajar. Itu rambut udah aut-autan, muka kusam berminyak, nggak mungkin bisa nyatok dandan pakai softland, apalagi bawa tas Hermes. Itu beneran belajar, beneran lagi koas. Kok ragu, itu univ mana sih? Ramai sekali di X ya, kasus terbaru ini. Ada seorang koas yang juga selebgram itu diduga menjadi selingkuhan laki-laki yang beranak 3, dan istrinya itu juga dokter. Agak syok sama perempuannya, soalnya perempuannya itu kan memang hidupnya kan kayak pakai sandal Dior ya kan, pakai tas kermas ya, kayak oke. Tapi ternyata pas ini viral jadi kemana-mana, seolah-olah dia itu ngaku-ngaku punya rumah sakit, padahal rumah sakitnya itu sebenarnya bukan punya bapak kayak gitu. Ya dulu pernah punya rumah sakit, tapi sekarang udah nggak punya, tapi dia masih membranding dirinya itu punya gitu. Iya gini, bener kok kayak gini, ngeluh aku. Yang tak gemun itu postingannya sama kayak orang bener gitu, kayak orang yang baik-baik saja, kondisinya seperti hidup normal dengan penuh berkat yang melimpah, tapi normal gitu. Selain kaget deder werwer, aku itu juga kayak kok ora eman gitu loh sama apa ora eman awakmu. Berarti kan bisa dapat yang enggak kayak gitu ya. Karena tidak semua orang di dunia ini tuh bisa jadi dokter gitu. Dan profesi dokter itu membuatmu tuh di mana-mana dihargai orang. Kenapa kamu? Mama pisan nyauti orang. Anak saya ditipu, katanya sudah cerai. Anak saya ditipu, katanya tidak punya istri. Siki ya tablo, terus bahu ya urusi dewe, kita repot. Akhirnya adalah kenapa orang yang tidak kekurangan secara ekonomi gitu ya, tercukup-cukupi aja ngono ya, malah milih jalan sing benar, semoga kabar ini tidak benar ya. Aku lagi pengen ngebahas berita yang lagi rame banget di tweet sekarang, tentang berita seorang selebgram, selebtalk, sekaligus seorang calon dokter atau koas yang diisukan menjadi selingkuhan dokter spesialis ortopedi yang udah menikah dan punya anak 3. Pertama apa yang gue bahas di sini adalah aku nggak membenarkan perselingkuhan apapun itu, mau dia udah nikah kayak mau udah punya anak kayak, yang pasti kalau misalkan orang udah punya pasangan, jangan lu ganggu-ganggu, jangan lu campur tanganin, jangan lu goda-goda. Apalagi ini seorang calon dokter, yang mana kalau nama udah tercoreng sedikit aja, udah, itu bakal jadi bulan-bulanan yang dibahas terus. Pekerjaan kita ini nggak jauh-jauh dari kontak sama masyarakat. Kepercayaan mereka terhadap kita itu sangat-sangat penting, jadi jangan pernah dirusak. Nih contohnya sekarang, karena satu orang yang bermasalah, yang kena semua dokter. Jadi banyak banget di tweet dokter-dokter tuh bener-bener dimaki-maki, dikatain bodoh. Zaman sekarang dokter tuh nggak ada yang berkualitas. Padahal ya kalau misalnya kalian buka mata, ada banyak kok dokter-dokter yang beneran bagus, yang bener-bener mengaplikasikan ilmu mereka untuk masyarakat, bukan buat sekedar gaya-gayaan. Kalau misalkan kalian nggak suka sama satu dokter, ya udah ke dia aja gitu, jangan serang yang lainnya. Karena nggak adil aja gitu. Gue sebagai dokter juga nggak terima. Jangan kalian menggeneralisasi bahwa semua dokter tuh kayak gitu. Enggak. Apapun profesinya, nggak ada yang semuanya sempurna. Ada nggak sih dokter-dokter yang nyeleneh? Ada aja. Ada sih polisi-polisi yang nyeleneh? Ada aja. Tapi kalian jangan serang semuanya. Kalian fokusin aja ke satu orang itu. Jangan semuanya kalian samain. Ini kalau misalkan ada dokter yang bermasalah sedikit aja, yang diserang semua dokter. Emang semua dokter tuh kayak gitu. Terus ada isilop yang bermasalah satu, yang diserang semua isilop. Semua isilop emang kayak gitu. Padahal pada kenyataan banyak kok isilop yang baik, yang bener-bener tulus gitu kan, yang bener-bener mengabdikan hidupnya untuk masyarakat. Banyak, semua profesi ada aja yang nyeleneh. Jangan kalian serang profesinya, serang orangnya. Balik lagi ke masalah yang pertama, hal seperti itu bisa terjadi di mana aja guys, bukan cuma di kalangan dokter. Di kantor, yang sering kontak langsung antara lawan jenis, akan ada aja timbul kemungkinan-kemungkinan yang enggak. Selalu ada kemungkinan dimanapun. Jadi yang menjadi tugas kita adalah ya udah lu kontrol diri lu masing-masing aja. Tahu itu orang punya laki,
laki, tahu tuh orang punya bini, lu jangan kegatelan. Ada banyak ini penduduk bumi ini, banyak banget. Kenapa otak lu tetap mau ngambil punya orang? Apalagi lu seorang yang berpendidikan, brandingnya berpendidikan. Hidup di dunia ini nggak cukup pinter aja. Logika dan hati nurani lu juga harus dipakai. Terus nih ya laki-laki, jangan kalian kalau misalkan udah dikasih jabatan sedikit, dikasih harta sedikit, langsung gak tahu diri, langsung cari yang bening-bening. Kalau misalkan kalau udah sukses banyak duit kalian, bosan kalian lihat istri kalian, kalian modalin lah istri kalian, kasih duit 100 juta, suruh dandan, beli baju yang bagus, ke salon, bikin dia sebagaimana jadi fetis kalian. Jangan malah ngemodalin anak orang. Hati-hati, jabatan, pekerjaan, semuanya itu ujian. Kalian bisa sampai di sana juga berkat doa istri kalian, berkat pasangan kalian. Kalau misalkan kalian gak sama pasangan kalian, belum tentu kalian kayak gitu. Ingat, sadar diri, sadar diri.